Manusia merupakan satu kesatuan individu yang meliputi aspek fisik dan aspek psikis. Setiap manusia diciptakan berbeda antara satu sama lain sehingga terciptalah karakter manusia yang unik dan beragam. Keberagaman ini juga dipengaruhi oleh beragamnya cara perkembangan yang dialami masing-masing individu. Perbedaan tersebut bukanlah menjadi satu alasan untuk membenci, melainkan harus dijadikan alasan untuk saling membantu dan saling menghargai. Seringkali perbedaan tersebut menjadi sebuah perdebatan hingga perselisihan di berbagai kalangan masyarakat, khususnya pada kalangan remaja. Masa remaja umumnya dimulai ketika seorang individu berusia antara 12 hingga 22 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa yang ditandai dengan perkembangan dari segi fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Pada masa inilah seorang individu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cukup krusial. Tentu saja proses perkembangan dan pertumbuhan yang dialami setiap orang berbeda karena selain bergantung pada faktor bawaan, perkembangan dan pertumbuhan juga bergantung pada faktor lingkungan. Masa remaja identik dengan masa pencarian jati diri. Jati diri ialah segala hal yang menjadi latar belakang eksistensi seorang remaja. Hal itu bisa meliputi status sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Kerap kali proses pencarian jati diri ini disalahgunakan remaja untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma dan aturan. Kasus yang sering terjadi adalah perundungan atau bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini dapat dinilai dari aspek fisik, status sosial, status ekonomi, ataupun jabatan. Kasus perundungan sendiri telah merambah ke lingkungan pendidikan. Maraknya kasus perundungan atau bullying sudah saatnya menjadi perhatian bagi masyarakat karena menimbulkan keresahan bagi banyak pihak, baik itu kepada korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, hingga pihak sekolah. Berdasarkan data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada tahun 2011 ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan 48 menjadi pelaku bullying. Data ini mengalami peningkatan pada tahun 2012 di mana sebanyak 130 anak menjadi korban bullying dan 66 anak menjadi pelaku bullying. Data terbaru mengenai kasus bullying dirilis oleh Federasi Serikat Guru Indonesia di sekolah tahun 2023. Sejak Januari hingga September, tercatat ada 23 kasus bullying. Dari 23 kasus tersebut, 50% terjadi di jenjang SMP, 23% di jenjang SD, 13,5% di jenjang SMA, dan 13,5% di jenjang SMK. Kasus paling banyak terjadi di jenjang SMP dan dilakukan oleh sesama siswa maupun dari pendidik. Sudah saatnya kita memberi perhatian lebih terhadap kasus bullying dengan lebih waspada dan peka karena kasus bullying dapat terjadi kepada siapa saja. Mungkin itu saudara kita, teman kita, atau bahkan diri kita sendiri. Ada beberapa macam bullying. Yang pertama, physical bullying, seperti memukul dan melakukan tindak kekerasan. Kedua, verbal bullying, seperti mencemooh. Ketiga, social bullying, contohnya menyebarkan gosip. Dan yang keempat, cyber bullying, bullying yang memanfaatkan teknologi sebagai medianya. Ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya bullying. Pertama, keterbatasan fisik seperti disabilitas atau orang yang berkebutuhan khusus. Kedua, memiliki relasi kuasa terhadap orang lain. Ketiga, geng remaja dan senioritas yang masih mengakar di sekolah. Dan yang keempat, kurangnya edukasi dan rasa empati. Bullying atau perundungan dapat memberikan dampak berkepanjangan bagi korban. Bekas luka yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, namun juga luka psikis. Luka psikis yang ditimbulkan dari aksi bullying meliputi kecemasan, tidak percaya diri, bahkan depresi. Dampak negatif dari aksi bullying tidak hanya dirasakan oleh korban, namun juga pelaku. Pelaku akan dihantui rasa bersalah akan perbuatannya, bahkan juga dapat berpeluang menjadi korban bullying melalui perbuatan tercelanya. Selain itu, bullying tergolong tindak kriminal, sehingga pelaku bullying dapat dikenai sanksi yang telah diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni penjara selama 3 tahun 6 bulan atau denda sebanyak 72 juta. Jangan khawatir, bullying atau perundungan dapat dicegah. Beberapa di antaranya dengan menjalin rasa kebersamaan dan empati dengan menanamkan sikap toleransi kepada sesama. Temukanlah keyakinan bahwa perbedaan bukan merupakan suatu halangan untuk bersatu. Dan jangan lupa untuk melaporkan tindak bullying atau perundungan yang kita alami maupun yang kita lihat kepada pihak berwajib.
Berdasarkan paparan sebelumnya, penting bagi kita semua untuk sama-sama bergerak meski dimulai dari langkah yang kecil dalam memberantas aksi bullying. Sayangilah diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai diri kita atau orang yang kita sayangi menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku bullying. Mari ciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua manusia.